Kisah misteri celana dalam di depan rumah Empok Alpa. Malam itu suasana gang kecil di kampung padat penduduk begitu sunyi. Lampu jalan hanya satu. Redup, berkelip-kelip seakan mau padam. Empok Alpa, seorang janda kocak yang dikenal suka nyeletuk sembarangan, baru saja pulang dari warung kopi. Ia membawa kantong plastik berisi gorengan. Namun begitu sampai depan rumah, langkahnya terhenti. Ada sesuatu tergeletak tepat di depan pintu. Benda itu berwarna merah muda, melingkar, dan, astaga, itu ternyata celana dalam wanita. Empok Alpa kaget bukan main. Ih, apaan lagi nih? Masa ada sidi nyasar ke depan rumah gue tengah malam begini? Gumamnya sambil celingukan ke kiri dan kanan. Tak ada satupun tetangga lewat. Suasananya semakin aneh. Dengan wajah setengah panik, Empok Alpa mendorong pintu rumahnya. Amit-amit, jangan-jangan ini ulah setan iseng. Katanya setengah bercanda, setengah takut. Namun, rasa penasaran lebih besar. Ia jongkok, memperhatikan celana dalam itu lebih dekat. Aneh, ukurannya besar sekali, jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ya Allah, siapa sih yang punya? Kok bisa nyasar ke sini? Pikirnya. Ia mencoba menyapukan pandangan ke arah jalan. Kosong. Sunyi. Tak ada tanda-tanda orang iseng. Ia lalu mengambil sapu lidi, dan dengan ujung sapu itu, ia mendorong celana dalam misterius itu ke samping. Namun baru saja ia masuk rumah, suara cekikikan samar terdengar dari kejauhan. Suara itu bikin bulu kuduk berdiri. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini, bukan hanya satu, tapi ada dua celana dalam berbeda warna tergolek di depan pintu. Yang satu biru tua, yang satu lagi belang-belang. Empok Alpa sampai melotot. Yah elah, apaan lagi nih? Tiap malam nongol beginian. Gue dikirimin santet apa gimana sih? Ujarnya dengan nada panik. Ia pun segera memanggil tetangganya, Bang Jali, yang terkenal sebagai tukang ronda kampung. Bang Jali, sini deh, lihat nih. Tiap malam ada aja beginian nongol. Bang Jali datang dengan senter. Begitu melihat, ia malah ngakak. Waduh Pok, jangan-jangan ada penggemar rahasia yang lagi modus tuh, kata Bang Jali sambil menggoda. Tapi Empok Alpa merasa ini bukan sekadar lelucon. Ada hawa aneh yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Empok Alpa mencoba mencari tahu. Ia sengaja mengintip dari balik jendela. Menunggu hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 12, udara semakin dingin. Empok Alpa menahan kantuk. Matanya terus mengawasi jalan kecil depan rumah. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan. Orang itu tinggi, kurus, dan wajahnya tertutup hoodie hitam. Tangannya membawa sesuatu yang terlihat seperti bungkusan kain. Detik berikutnya, orang itu jongkok, lalu meletakkan sesuatu di depan pintu. Empok Alpa terbelalak. Astagfirullah, jangan-jangan dalam semua ini dia, katanya sambil menutup mulut. Namun, saat ia hendak keluar untuk mengejar, bayangan itu sudah lenyap secepat angin. Pagi harinya, Empok Alpa benar-benar syok. Di depan pintunya kini bukan hanya celana dalam, tapi ada sepucuk surat kecil. Kertas lusuh dengan tulisan tangan berantakan. Isinya, untukmu, wahai wanita yang selalu membuatku tertawa. Semoga kau menerima tanda cintaku ini. Jangan takut, aku hanya mengagumimu dari jauh. Empok Alpa ternganga membaca surat itu. Gila, ini apaan sih? Masa ngasih cinta pakai celana dalam segala? Normal dikit napa? Katanya setengah marah, setengah geli. Namun, hatinya mulai was-was. Siapa sebenarnya pria misterius itu? Dan apa maksudnya mengirim barang-barang aneh seperti ini? Misteri pun semakin dalam. Siang itu, Empok Alpa duduk di warung kopi sambil cerita ke ibu-ibu komplek. Mereka tentu saja langsung heboh. Pok, jangan-jangan ada tuyul mesum kali ya? Suka nyolongin CD orang lalu ditaruh di rumah ente. Canda Buningsi sambil tertawa. Namun ada juga yang serius. Bulela, ia bilang. Pok, hati-hati loh. Kalau ada surat cinta kayak gitu, bisa jadi ini obsesi orang yang gak sehat. Jangan-jangan stalker. Empok Alpa makin merinding.
Sepulang dari warung, ia memutuskan memasang kamera CCTV murah bekas di depan rumah. Biar gue tahu siapa bangsat yang kerjaannya narusi di tiap malam, ujarnya sambil menempel kamera di atas pintu. Malam itu, ia menunggu lagi. Hatinya dak-dikduk serasa nonton film horor. Menjelang pukul 1 dini hari, CCTV berhasil merekam sesuatu. Empok Alpa langsung terbangun mendengar suara notifikasi dari aplikasi CCTV. Ia membuka ponselnya, dan terlihat jelas bayangan pria dengan hoodie hitam itu lagi-lagi muncul. Namun kali ini, bukan hanya meletakkan celana dalam, tapi juga seikat bunga plastik murahan. Empok Alpa sampai mencak-mencak. Astagfirullah, ini orang pikir gue apaan? Tukang loak? Gumamnya. Ia ingin sekali keluar, tapi takut sendirian. Akhirnya ia cuma menonton sampai pria misterius itu pergi. Setelah pagi tiba, ia tunjukkan rekaman itu ke Bang Jali. Bukannya serius, Bang Jali malah ngakak. "Pok, bisa jadi ada cowok jatuh cinta sama ente. Ya walau caranya nyeleneh." Tapi bagi Empok Alpa, ini bukan lucu, melainkan ancaman. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap malam, selalu ada barang berbeda di depan rumah Empok Alpa. Kadang celana dalam aneh warna-warni, kadang boneka kecil, kadang surat berisi rayuan gombal. Anehnya, tidak ada satupun tetangga lain yang jadi korban. Hanya rumah Empok Alpa. "Kenapa mesti gue sih? Gue kan bukan siapa-siapa, janda kere doang," keluhnya. Hingga suatu malam, Empok Alpa mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. "Astaga, jangan-jangan dia naik ke genteng?" pikirnya. Dengan berani, ia menyalakan lampu sorot dan membuka pintu. Namun, begitu menengadah, yang terlihat hanya bayangan hitam melompat turun ke halaman tetangga. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Empok Alpa akhirnya mendatangi ustaz kampung untuk minta nasihat. "Pak Ustaz, saya diganggu orang gak jelas. Tiap malam rumah saya dikirimi barang-barang aneh. Ada surat cinta segala. Saya takut." Ustaz itu hanya tersenyum tipis. "Kalau ini urusan manusia, kita harus pakai cara manusia juga. Pasang pengumuman ke warga biar semua tahu. Kalau urusan jin, ya doa yang jadi pelindung." Malam itu Empok Alpa membaca doa sebelum tidur. Tapi tetap saja, saat pagi tiba, ia menemukan celana dalam raksasa warna ungu tergolek di teras rumah. "Gila! Ini MAH ukurannya bisa buat tenda," jeritnya sampai mengagetkan tetangga. Suasana kampung pun makin heboh. Puncaknya, suatu malam Empok Alpa sengaja begadang ditemani Bang Jali dan dua pemuda ronda. Mereka bersembunyi di balik pohon depan rumah, menunggu sosok misterius itu datang. Jam hampir pukul 12, udara dingin menusuk tulang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan. Dari kegelapan, muncul sosok pria dengan hoodie hitam, sama seperti di CCTV. Tangannya membawa kantong plastik. Begitu ia jongkok untuk meletakkan sesuatu, Bang Jali langsung meloncat keluar. "Heh, ketangkep juga lo," teriaknya. Pria itu kaget. Kantong plastik jatuh, isinya celana dalam warna merah darah. Pemuda ronda pun ikut mengepung. Namun, saat hendak ditangkap, pria itu melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti bukan manusia. Empok Alpa yang melihat dari balik pintu langsung lemas. Wajahnya pucat pasi. Malam itu suasana kampung mendadak gaduh. Beberapa tetangga terbangun mendengar teriakan Bang Jali saat mengejar pria misterius itu. Namun meski sudah berlari ramai-ramai, tak seorang pun berhasil menangkapnya. Jejak kakinya hilang di tikungan gang gelap. Ketika mereka kembali ke rumah Empok Alpa, kantong plastik berisi celana dalam merah darah itu masih tergeletak di depan pintu. Lebih aneh lagi, di dalamnya ada kertas kecil bertuliskan, "Maaf kalau membuatmu takut. Aku hanya ingin kau tahu betapa aku mencintaimu." Empok Alpa gemetar membaca tulisan itu. "Ya Allah, ini orang beneran gila atau makhluk halus sih?" serunya. Bang Jali mencoba menenangkan, tapi jelas terlihat wajahnya pun ngeri. Bagi warga, kejadian itu bukan lagi sekadar lelucon, melainkan sudah mengganggu ketentraman. Keesokan harinya, rapat warga digelar di Balai RT. Semua membicarakan kejadian aneh yang menimpa Empok Alpa. Ada yang bilang itu ulah orang iseng, ada pula yang yakin ada unsur mistis. "Saya lihat dengan mata kepala sendiri," kata Bang Jali. "Orangnya lari cepet banget.
Nggak wajar kayak manusia biasa. Beberapa warga mengangguk, ada yang mulai takut keluar rumah malam hari. Empok Alpa yang hadir di rapat hanya bisa mengelus dada. Lagian kenapa mesti saya yang diganggu? Nggak ada korban lain, cuma saya doang, keluhnya. Ketua RT akhirnya memutuskan untuk melakukan ronda lebih ketat dan memasang lebih banyak lampu jalan. Meski begitu, hati Empok Alpa tetap tidak tenang. Malam berikutnya, Empok Alpa mencoba memberanikan diri tidur lebih awal. Namun tepat pukul 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dengan hati-hati ia mendekat, menempelkan telinga ke daun pintu. Suara berbisik samar terdengar, "Pok, ini aku, buka pintunya, aku cuma mau lihat wajahmu." Empok Alpa hampir pingsan mendengar itu. Dengan gemetar, ia langsung mengucap doa. Begitu ia buka tirai jendela kecil, tak ada siapapun di luar, hanya teras kosong dengan satu benda tergeletak. Lagi-lagi celana dalam, kali ini berwarna hitam pekat. Aroma aneh menyeruak, campuran bau kemenyan dan parfum murahan. Ketakutan mencapai puncaknya. Empok Alpa akhirnya meminta bantuan seorang dukun kampung bernama Mbah Sastro. Orang tua itu terkenal bisa merasakan hal gaib. Malam itu Mbah Sastro datang ke rumahnya dengan membawa dupa dan segenggam bunga. Setelah membaca mantra, Mbah Sastro berkata, "Ada seseorang yang terobsesi padamu, Pok. Dia manusia, tapi jiwanya sudah digelapkan. Ia menggunakan benda-benda itu sebagai medium untuk mengikat perhatianmu." Empok Alpa langsung pucat. "Maksudnya gimana, Bah? Ini santet apa gimana?" Mbah Sastro hanya menggeleng. "Belum sampai santet, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi berbahaya. Orang ini sakit pikirannya, dan dia akan terus kembali sampai kau menegurnya." Malam itu juga, Mbah Sastro menyuruh Empok Alpa menaruh garam di sekeliling pintu dan jendela. "Ini untuk jaga-jaga, biar energi buruk tidak masuk," jelasnya. Empok Alpa menurut saja meski masih setengah tak percaya. Ketika tengah malam tiba, seperti biasa ada langkah kaki mendekat. Namun kali ini, begitu pria misterius itu ingin menaruh sesuatu, tiba-tiba ia berhenti. Dari CCTV terlihat ia mondar-mandir, lalu menatap rumah Empok Alpa dengan tatapan kosong. Anehnya, kali ini ia tidak menaruh celana dalam, hanya berdiri lama, kemudian pergi begitu saja. Empok Alpa yang menyaksikan lewat ponsel sampai merinding hebat. Ya Allah, makin aneh aja kelakuannya. Mau apa sih sebenarnya dia? Bisiknya dengan wajah pucat. Keesokan harinya, Empok Alpa semakin penasaran. Ia memutuskan menonton ulang semua rekaman CCTV dari awal. Saat memperhatikan detail, ia baru sadar ada yang janggal. Setiap kali pria itu muncul, jam selalu menunjukkan antara pukul 00.30 sampai pukul 3 dini hari. Gerakannya cepat, tapi wajahnya jarang jelas tertangkap kamera. Hingga akhirnya, di rekaman terbaru, sekilas terlihat wajahnya menoleh ke arah kamera. Empok Alpa terbelalak. Wajah itu tak asing baginya. Seorang pria parubaya yang pernah ia tolak cintanya bertahun lalu. Seorang tetangga lama bernama Karta yang dulu tinggal di gang sebelah. "Astaga, jadi dia toh pelakunya," seru Empok Alpa. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut bercampur amarah. Empok Alpa masih ingat jelas, Karta adalah pria yang dulu sering merayunya. Namun karena tingkahnya aneh, ia menolak mentah-mentah. Sejak itu, Karta pindah entah kemana. Rupanya, kini ia kembali dengan cara tak masuk akal, menebar teror lewat celana dalam dan surat cinta aneh. Empok Alpa langsung melapor ke ketua RT dan menunjukkan rekaman CCTV. Warga pun heboh. Waduh, si Karta itu dulu memang aneh kelakuannya. Suka ngumpulin barang-barang perempuan. Komentar Bu Ningsih. Warga akhirnya sepakat melakukan penjagaan khusus. Mereka memasang jebakan di depan rumah Empok Alpa. Tali rafia yang diikatkan ke kaleng bekas agar berbunyi kalau ada orang lewat. Malam itu semua bersiap, menanti si pelaku datang lagi. Tengah malam, suara gemerincing kaleng membangunkan semua orang yang berjaga. Empok Alpa segera keluar bersama Bang Jali dan beberapa warga. Dan benar saja, sosok Karta tertangkap basah sedang meletakkan sesuatu di teras. Warga langsung beramai-ramai mengepung. Karta berusaha kabur, tapi kali ini tak bisa. Dengan wajah pucat, ia ditarik ke balai RT. Dari kantong plastiknya,
Lagi-lagi ditemukan celana dalam lusuh dan sepucuk surat cinta. Pok, maafin gue nggak bisa berhenti mikirin lo sejak dulu, ucap Karta terbata-bata. Semua warga terdiam, antara ngeri dan geli. Empok Alpa hanya bisa geleng-geleng kepala. Ya Allah, cinta kok caranya kayak begini? Dasar orang sakit, ujarnya. Di balai RT, Karta akhirnya mengaku semua. Ia memang terobsesi dengan Empok Alpa sejak lama. Rasa cintanya yang ditolak berubah jadi obsesi aneh. Ia mengumpulkan celana dalam bekas dari tempat laundry dan pasar loak, lalu menjadikannya tanda cinta. Biar dia ingat sama gue, biar dia tahu gue masih ada, katanya dengan mata sayu. Warga yang mendengar hanya bisa menghela napas panjang. Ketua RT menegaskan, perbuatan Karta sudah meresahkan dan bisa dianggap pelecehan. Polisi pun akhirnya dipanggil untuk membawa Karta. Empok Alpa, meski merasa lega, tak bisa menahan rasa iba. Orang kayak gini sebenarnya bukan jahat, tapi pikirannya udah rusak, gumamnya. Setelah kejadian itu, kampung kembali tenang. Tidak ada lagi celana dalam misterius di depan rumah Empok Alpa. Meski begitu, pengalaman aneh itu menjadi bahan cerita legendaris yang terus dibicarakan warga. Empok Alpa sendiri memilih menjadikannya pelajaran. Ternyata, nggak semua orang yang bilang cinta itu waras. Ada juga yang sakit jiwa, caranya ngawur. Jadi kita harus hati-hati, ujarnya saat ngobrol di warung. Meski menakutkan, ia tetap membumbuinya dengan gaya kocak khasnya sehingga cerita itu jadi hiburan juga. Setiap kali ada yang bahas, warga pasti ngakak sekaligus merinding. Dan begitulah, misteri celana dalam yang sempat bikin geger akhirnya terungkap, meninggalkan jejak kisah horor komedi yang tak akan pernah dilupakan di kampung itu.